Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Ulandari dengan NIM 1062019-028, kuliah di IAIN Langsa Prodi PIAU. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis penelitian. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif. Menurut Khairi Rim, penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar ilmiah dengan maksud mempersiapkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Jenis dari penelitian kualitatif terbagi menjadi 3, yaitu studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah kajian tentang pengalaman profesional yang unik, yang tidak dimiliki orang lain atau sekelompok orang lain. Yang kedua yaitu instrumen studi, yaitu pendekatan yang digunakan untuk meliputi suatu kasus tentang agar terjadi sebuah persepsi tentang isu atau perbaikan suatu teori. Yang ketiga, grounded teori. Penelitian ini bertujuan menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Prosedur penelitian kualitatif yaitu tahap deskripsi atau tahap orientasi, yang kedua tahap reduksi, yang ketiga tahap seleksi. Penelitian yang kedua yaitu penelitian kuantitatif. Menurut Arik Unto, mengemukakan tentang penelitian kuantitatif yakni pendekatan penelitian yang banyak menggunakan angka-angka melalui pengumpulan data, penafsiran terhadap data yang diperoleh, serta memaparkan hasilnya. Jenis dari penelitian kuantitatif yaitu yang pertama metode komparatif. Adalah jenis penelitian yang diperuntukkan mengetahui perbedaan variabel yang diteliti. Yang kedua yaitu metode deskriptif. Adalah metode penelitian yang menyampaikan atau melaporkan hasil laporan pandangan mata mereka. Yang ketiga yaitu metode korelasi. Metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dua atau lebih hasil penelitian. Prosedur penelitian kuantitatif. Yang pertama, identifikasi permasalahan. Yang kedua, studi literatur. Yang ketiga, pengembangan kerangka konsep. Yang keempat, identifikasi dan definisi variabel. Yang kelima, pengembangan desain penelitian. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, interpretasi dan komunikasi hasil penelitian. Jenis penelitian ketiga yaitu penelitian mixed methods atau kombinasi. Menurut Creswell, mendefinisikan penelitian ini sebagai desain penelitian yang beranjak dari asumsi filosofi metode inquiry. Jenis penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama rancangan multimetode dengan arahan induktif, yang kedua rancangan multimetode dengan arahan deduktif. Prosedur penelitiannya yaitu yang pertama waktu, yang kedua bobot, adalah prioritas yang diberikan antara metode kualitatif atau kuantitatif. Yang ketiga mixing atau pencampuran. Yang keempat theorizing atau teorisasi, yaitu teori apa yang akan menjadi landasan bagi keseluruhan. Yang keempat yaitu penelitian eksperimen. Menurut Kerlinger, penelitian eksperimen adalah sebagai suatu penelitian ilmiah di mana penelitian memanipulasi dan mengontrol satu atau lebih variabel bebas dan melakukan pengamatan variabel terlihat untuk menemukan variasi yang muncul bersama dengan memanipulasi dan variabel bebas tersebut. Jenis-jenis dari penelitian eksperimen. Yang pertama, pra-eksperimen design. Yang kedua, pre-eksperimen design. Yang ketiga, factorial design. Yang keempat, eksperimen semu. Prosedur penelitian eksperimen. Yang pertama, melakukan tinjauan tekstur terutama yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, mengidentifikasi dan membatasi masalah peneliti. Yang ketiga, merumuskan hipotesis penelitian. Yang keempat, menyusun rancangan eksperimen yang mencangkup. Yang kelima, menentukan variabel bebas atau variabel terikat.
Yang keenam, memilih desain atau model eksperimen yang akan digunakan. Yang ketujuh, menentukan sampel. Yang kedelapan, menyusun metode atau model eksperimen dan alat ukur. Yang kesembilan, menyusun opt-in prosedur pengumpulan data. Yang kesepuluh, menyusun hipotesis statistik. Yang kesebelas, melakukan pengumpulan data. Jenis penelitian yang kelima yaitu penelitian tindakan. Menurut Wiryadmedia, adalah penelitian yang menghasilkan prosedur penelitian dengan tindakan substantif, suatu tindakan yang dilakukan dalam disiplin inkursif atau suatu usaha seorang untuk memahami apa yang sedang terjadi sambil terlihat dalam sebuah proses perbaikan atau perubahan. Jenis-jenis penelitian tindakan yaitu yang pertama diagnostik, yang kedua partisipan, yang ketiga empiris, yang keempat eksperimental. Prosedur penelitian tindakan yaitu yang pertama, lakukan pencarian awal untuk informasi, yang kedua identifikasi dan kembangkan topik, yang ketiga formulasi atau rumusan masalah penelitian, yang keempat rumusan kerangka teori, yang kelima penentuan metodologi, yang keenam menganalisis data, yang ketujuh simpulan. Penelitian keenam yaitu penelitian R&D. Menurut Gay, penelitian pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk yang digunakan sekolah, bukan untuk menguji teori. Jenis penelitian R&D terbagi menjadi dua, yaitu pengembangan produk berupa alat atau media, yang kedua pengembangan produk berupa kurikulum. Prosedur penelitian R&D. Prosedur penelitian pengembangan akan meliputi pengembangan dalam membuat produk. Prosedur pengembangan berdasarkan dengan metode pengembangan dalam memaparkan komponen rancangan produk yang dikembangkan. Teknik-teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu teks. Teks merupakan suatu metode penelitian psikologis untuk memperoleh informasi tentang berbagai aspek dalam tingkah laku dan kehidupan batin seseorang, dengan menggunakan pengukuran yang menghasilkan suatu deskripsi kualitatif tentang aspek yang diteliti. Jenis-jenis teks yaitu yang pertama teks integrasi, yang kedua teks bakat, yang ketiga teks minat, yang keempat teks kepribadian, yang kelima teks perkembangan vokasional. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu angket, merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Jenis-jenis dari angket. Yang pertama kuesioner tertutup, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden sudah dalam bentuk pilihan ganda. Yang kedua kuesioner terbuka, merupakan angket atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden yang memberikan keleluasan kepada responden untuk memberikan pendapat suatu dengan keinginan mereka. Teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu observasi. Observasi atau pengamatan langsung adalah pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga dapat menggambarkan suatu secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Komponen pengumpulan data dengan metode observasi yaitu yang pertama pemilihan, yang kedua pengubahan, yang ketiga pencatatan, yang keempat pengujian, dan kelima tujuan empirik. Ini pengumpulan data yang keempat yaitu jenis dari wawancara yaitu yang pertama satu pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai checklist.
Yang kedua, pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya melalui garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan. Teknik pengumpulan data yang kelima yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa membentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.